Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Wa iman rahimakumullah. Setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang menjadi kafil, penanggung jawab, pengurus dan pemelihara Siti Maryam di Baitul Maqdis itu adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria apabila menemui Siti Maryam untuk melihat keadaan dan memberikan makanan, ternyata di mihrabnya Siti Maryam terdapat suatu kemukjizatan yaitu buah-buahan di musim dingin ada di musim panas, dan ketika musim panas buah-buahan musim dingin ada. Kemudian Nabi Zakaria berpikir, kalau saja buah yang harusnya ada di musimnya, musim panasnya di musim panas, tapi ada di musim yang lain, berarti ini merupakan suatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu di luar dari sunnatullah yang sudah biasa terjadi bagi manusia. Seperti di ayat-ayat yang sebelumnya, dengan cara dan ikhtiar yang biasa, tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Di antaranya kalau biasa terjadi siang dan malam, maka terjadilah gerhana, sesuatu yang tidak biasa. Kemudian juga kalau Allah menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup dengan kematian, dengan sakit, ternyata Allah bisa menghidupkan dengan jalan bukan melahirkan, dengan jalan tidak ada intervensi dari laki-laki tapi perempuan saja seperti Siti Maryam. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, Nabi Zakaria mempunyai keinginan yang besar karena belum dikaruniai anak. Dijelaskan dalam surah Maryam di awal ayat-ayat, yaitu ketika Nabi Zakaria bersabda atau berkata, nah Rabbi habli qala Rabbi inni wa ahnal azmu minni, ya Allah tulangku sudah mulai melemah, wasta'ala rasu saiba, dan rambutku sudah mulai memutih. Kemudian fahabli min ladunka waliya, tolong jadikanlah, berikanlah untukku wali dari sisimu. Nah itu berarti yang diinginkan oleh Nabi Zakaria. Untuk apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang akan mewarisi dakwah agama dari keluargaku dan keluarga Yakub. Nah itu diinginkan oleh Nabi Zakaria. Kemudian diterangkan bahwa di ayat selanjutnya, istrinya itu kana timroati akhiron, istrinya itu sudah ditetapkan mandul dan sudah berumur. Kemudian juga faqad balagtu minal kibari itiya, dan aku pun sudah tua tapi aku berharap besar bahwa engkau akan memberikan kepadaku keturunan. Nah hunalika, nah di ayat ini, di ayat ke-38, hunalika, di sanalah, di mana? Di mihrab tempat Nabi Zakaria menemui Siti Maryam dan melihat keajaiban buah di musim yang berbeda. Maka Nabi Zakaria da'a Zakaria rabbahu, Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Tuhannya. Jadi di waktu suatu tempat yang terjadi keajaiban, di sana bisa jadi Allah Subhanahu wa taala lebih memperhatikan. Oleh karena itu, keabdalan tempat untuk diijabah doa tidak semuanya sama. Maka ketika di masjid, mustajab. Ketika kita berkunjung ke Baitullah, Baitul Haram, Masjid Nabawi, itu tempat-tempat yang mustajab. Nah, itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dan ini di akhirnya innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa seruan. Biasanya kalimat sami'u dibarengkannya direndengkeun teh jeung kata yang lain, sami'u alim,
sami'un basir katanya biasanya gitu sami'un qarib, tapi ini tidak dikaitkan hanya untuk sami'un doa. Dalam Al-Quran ini ditemukan hanya dua, satu di 38 Al-Imran dan satu lagi di ayat ke-49 surah Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim juga sama, alhamdulillahilladzi wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'un du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar doa. Jadi tidak ada kalimat yang lain, sami'u alim, sami'u basir, tidak ada, tapi sami'u saja. Jadi hanya dua oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, dan juga dua-duanya itu berdoa kepada Allah dengan permohonan yang sama, mempunyai keturunan. Nah, maka dikatakanlah dengan kalimat sami'u saja tanpa ada kalimat al-alim atau tanpa kalimat al-basir, ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria dan Nabi Ibrahim itu berdoa dengan tidak terlihat, terdengar, terketahui oleh siapapun. Hanya yang diketahui itu oleh dirinya sendiri, Nabi Zakaria atau Nabi Ibrahim, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dina hartos kieu henteu diumbar-umbar. Boga kahayang boga budak tapi henteu tiap ngobrol doakeun abinya. Yuk doakeun abi gitu. Sok jarang pangdoa henteu. Nabi Zakaria jeung Nabi Ibrahim mah lempang we ngan ukur ka Allah. Jadi dalam artian ketawakalan dan keriduan mereka terhadap takdir Allah itu besar. Nepikeun ka henteu nya diumbar-umbar pangdoakeun abi ge hayang sajabi henteu. Sanaos dalam hati kecil mereka sama menginginkan, buktinya mereka, tapi mereka itu tawakalan dan keriduan terhadap takdir Allah yang besar, dan mereka itu berdoa nyaris tidak diketahui oleh siapapun. Lalu dikatakan oleh kalimat ini sami'ud du'a. Apa yang diminta itu? Rabbi habli min ladunka, wahai Tuhanku, habli karuniakanlah padaku. Kalimat hab itu fi'il amr dari kalimat wahaba. Wahaba itu asa artinya memberi, tapi memberinya dengan karunia, dengan penghormatan, dengan kasih sayang. Kan urang ge mere teh beda-bedanya. Mun mere misalna aya pangamen, udah menjreng gandeng dibere teu. Geus punten. Anger we nyanyi. Punten. Anger we nyanyi. Bere we. Sabaraha mere? Mending 1000 ya 500. Bere we tama da mere lagi pangusir tuh. Kagok keheul tah. Sebenarnya teh mere tapi mere teh bari keheul. Aya anu tukang bara main pikarunyana watir gitu. Urang dibere sabaraha? Rada gede berarti. Aya tahu mere bari karunya. Mere bari karunya mah nya kitu nya. Aya nu mere biasa. Nah, mere biasa mah nya berenang 10.000, 20.000. Tapi lamun mere kunyaah ku bogoh siga ka istri ka budak kan sakapau mah 1.000 2.000 merena kayaknya malahan mah gede karena diberikan juga dengan kasih sayang dan juga dengan penghormatan. Jadi tidak seperti itu tadi. Nah, itu kalimatnya wahaba, memberikan. Nah, anak itu banyakkan doanya itu disebutkan dengan wahaba karena proses pemberian anak itu adalah sesuatu yang sangat penghormatan, diberi pahala, ripuhna gitunya, berusaha ikhtiarna mencari doa dan sebagainya, itu adalah penghormatan bagi manusia ya. Makanya katanya kalau orang yang normal itu, orang yang menikah dan kemudian hamil melahirkannya itu ripuh biasanya karena di tiap ngedena ngalika ngalahirkeun teh jadi pipahalangeun. Tapi lamun aya anu sapertos hasil perjinahan kadang maupun tanya di WC di
mana di tempat ngepoe tadi bantuan ku bidan golosor teh nyari-nyari acan teh aya pahala Allah teh tidak disuka gitu. Nah ibarat rahimahullah itu kalimat hab Allah karuniakanlah miladunka dari sisimu, ini keyakinan yang sangat total bahwa anak itu dari sisi Allah, tidak ada yang memberikan kecuali Allah. Dzurriatan thayyibatan, turunan yang baik, yang berkualitas. Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan walaqad arsalna rusulan wa ja'alna, dan kami menjadikan azwaja wa dzurriyyah. Kami mengutus para rasul dan para rasul tersebut diberikan atau dijadikan punya istri dan juga dzurriyyah, keturunan. Jadi kalau misalnya seperti di keyakinan agama yang lain, jadi seperti pendetanya tidak menikah, kemudian rahimnya tidak menikah karena memang mengikuti Nabi Isa alaihissalam katanya seperti itu. Padahal justru nabi-nabi yang lain itu semuanya menikah kecuali yang dua ini, jadi Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah yang lainnya semuanya menikah dan punya keturunan gitu. Nah ini justru kalau misalnya menganggap baik, justru harus dianggap baik kebanyakan. Nabi Musa, Nabi Adam, semuanya itu mempunyai anak dan keturunan. Nah ini dzurriatan thayyibah, jadi menta nanti lain boga budak hungkul, tapi menta budak anu berkualitas, anu soleh. Jadi tong kagok menta. Jadi menta teh ulah asa-asa, ulah nganggap leutik karena kemampuan Allah. Allah penting mah yang boga budak we, entong penta sakaligus Allah minta budak anu soleh, anu pinter, anu berkualitas gitu nya. Lain ngan ukur menta budak hukum. Aku lu kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.